Masih di ibu kota dan hingga kini, kawasan pemukiman Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Sehari-hari warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan mandi, mencuci, hingga air minum, melalui kios air dengan harga Rp5.000 untuk satu gerobak yang berisikan 4 dirigen air. Namun pengeluaran bisa bertambah karena 4 dirigen air jelas tak cukup penuhi kebutuhan satu keluarga. Siasat dilakukan agar pengeluaran bisa ditekan, salah satunya menampung air hujan. Masalah lain pun muncul karena saat ini masuk musim kemarau panjang. Kalau jualan 2 galon, beli 15, upahnya 20. Upahnya 20. Iya, jadi 35, 3 gerobak. Itu sehari apa berapa hari, Bu? Berapa hari? Ya 5 hari lah, buat mandi bilas, sama masak, sama nyuci bilas. Oh, kalau sini asin airnya, Bu ya? Iya. Warga lain mengaku sulitnya dapatkan air bersih jelas menghambat aktivitas mereka. Pertanyaan pun muncul kenapa air bersih tak gratis didapatkan karena hal ini membebani perekonomian mereka. Ya ini segini 5.000. 5.000, Pak. Iya. Ini untuk kebutuhan apa aja, Pak? Ya buat butuh masak, ya kan. Buat minum itu doang. Kalau mandi kan air sumur nimba. Kenapa emang, Pak, kalau di air sumur itu? Asin Pak. Asin ya? Iya. Payau gitu ya, Pak ya? Iya namanya daerah laut. Air laut ya, Pak ya? Iya. Salah seorang ketua RT di Muara Angke mendata ada 214 kepala keluarga dengan 500 jiwa yang harus membeli air bersih. Kalau di saya ada 214 kakak. 214 kakak berapa jiwa tuh, Bu? Ada hampir 500 lebih. Itu Pak beli air itu, beli air terus apa gimana, Bu? Biasa air. Iya, ada yang beli air pikulan, ada yang pakai air bor. Biasanya kalau per rumah itu dikenakan sebulannya kan 150, ada yang 200. Hal berbeda diutarakan PLT Lurah Pluit. Transaksi membeli air bersih lumrah terjadi antara warga dengan penjual air bersih. Ia menilai pasokan air bersih dinilai aman. Kalau air yang bayar mungkin dari pihak ini kali ya, warga lah, jualan kali lah. Jualan ya? Iya. Dari PAM ya, Pak ya? Kalau dari PAM nggak mungkin. Ya kalau mungkin ya berlangganan PAM ya pasti ada bayaran retribusi tiap bulan kan. Di sisi lain, banyak wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan tahunan, khususnya saat musim kemarau. Artinya, pasokan air yang berasal dari hujan lebih terbatas. Perlu adanya perhatian dan solusi khusus bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir, agar seluruh warga benar-benar merasakan kemerdekaan dari belenggu krisis air bersih. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET. Perkenalkan nama saya
sekian dari